Satu, betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar-menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh, karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berfikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab, tapi memahaminya secara akli itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang, kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azfariha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban, mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallahu duhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak tergadai, anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari yang ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun Ustaz. Dulu masa kecil belum ada akikah, sekarang buat akikah.
Oh sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak sebulan 2 bulan, beli kambing akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja. Jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun. Minta nasihat bagi orang yang selalu meninggalkan mengambil ringan tentang salat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. 2, la kafarata laha illa dzalik, salat tak boleh ditebus dengan haji, salat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha, tak ada yang dapat membayar salat kecuali salat itu sendiri. Mazhab 4 sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, salat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas salat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Oh, Ustaz Somad tadi qadha lah. Itu jamak qasar sebab nak musafir. 3, bahwa orang yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Nanti bila tuan-puan sampai ke Raudhah, tempat mihrab Nabi sujud, tengok di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa masjid megah, mewah, cantik kita boleh ada di dalam? Kerana ada tiang yang kuat. Kalau ma'uzubillah tiang ni iman, tiang adalah solat, maka hancur solat sebab tiangnya lapuk. Maka Abu Bakar Siddiq ketika dia naik menjadi khalifah, apa khutbah dia? Qumu ila salatikum yarhamkumullah, tegakkan salat, rahmat Allah turun. Nabi sebelum meninggal apa pesan dia? As-salah, as-salah. Sejalan antara pesan Nabi dengan pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salat, salat. Jangan terima menantu yang tak sembahyang. Yang sudah diterima apa boleh buat, ajak-ajak ajalah sembahyang. Kerana dia akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin, akan menjadi panutan, akan menjadi contoh suri tauladan. Semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum menyokong pasukan bola sepak Manchester United yang lambangnya ada setan? Tanduk setan. Apakah setan itu bertanduk? Ya, maka dalam hadis ada disebut dengan qarnai syaitan. Qarn tanduk, qarnai 2 tanduk setan. Bila waktu 2 tanduk setan, maka kita tak boleh salat. Haram salat waktu 2 tanduk setan. Bila itu? Ini bumi. Manakala matahari naik, maka itu disebut dengan 2 tanduk setan. Waktu matahari naik haram solat, kerana waktu itu dipakai oleh orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ini matahari naik, matahari bulat, datanglah setan menghampiri. Ini matahari, maka disebut dia dengan qarnai syaitan. Kalau menyamai waktunya saja haram, menyerupai waktunya saja haram, apalagi memakai gambarnya, memakai simbolnya. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang paling menyakitkan adalah wa husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dulu ada baju Liverpool yang ada lambang minuman arak. Kita minum teh aja lah. Susah.
Nabi melarang menggunakan al-hantami, menggunakan dubah. Kenapa dilarang menggunakan itu? Kerana ini adalah tempat khamar pada zaman jahiliyah. Diambil labu, orang Brunei sebut labu juga. Labu, buah labu isinya dikeruk, kemudian dijemur di panas matahari, kemudian setelah kering dituang khamar ke dalam. Itu yang dipakai drunken master, yang bentuk labu. Haram mengisi itu dengan air, tak boleh. Kenapa? Karena menyerupai. Kerana bila saya pakailah labu itu, letakkan di bilik tamu. Tamu datang ke rumah, dia tengok, oh, Ustaz Somad ceramah, patutlah dia berapi-api, rupa dia minum khamar juga. Tasyabuh, menyerupai. Apalagi ini, ada yang lambang. Oleh sebab itu berhati-hati dengan lambang. Saya pergi ke Port Said. Port Said, pelabuhan di Mesir, murah membeli barang-barang sebab tak ada cukai. Saya belilah topi satu. Wow, kemana-mana saya pakai. Orang heran. Oh, cantik ya, cantik. Pergi saya ke masjid di Mahallah Kubra di Mesir. Sampai di situ dipanggil. Ada seorang solat syekh di masjid, dia panggil. Indonesia, tahan. Saya pun datang. Dia nak tengok, cantik topi awak, cap awak cantik ya. Saya tengok, oh cantik. Dia kuyak. Saya pun tengah, apa dia? Kenapa awak kuyak punya saya? Haram, kata dia. Sebab di sini ada simbol-simbol yang merusakkan keimanan. Sampai mati saya ingat. Sebab saya sayang betul dengan topi. InsyaAllah. Begitulah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya tak beranilah buat macam tu. Tak berani. Ada anak muda sini, aku ya, dia minta ganti. Tapi saya pernah mengalami begitu amar ma'ruf nahi mungkar.